Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, khususnya sahabat GKPS TV yang kami cintai. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita akan diperlengkapi melalui firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas hidup dan kehidupan yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami akan memulai kehidupan kami pagi ini yang diawali, dibekali melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul 4 disebutkan bahwa Petrus dan Yohanes sedang mengajar orang banyak. Mereka mengajarkan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Tetapi para imam kepala marah karena menurut mereka murid-murid Yesus tidak punya hak untuk mengajar di Bait Allah. Khususnya karena pada waktu itu Yesus telah disalibkan. Karena itu imam kepala menangkap Yohanes dan Petrus. Mereka diadili dan mereka dipenjara. Dalam persidangan, Petrus dan Yohanes mendapatkan pertanyaan yang menjebak mereka, yaitu dengan kuasa dari manakah atau atas nama siapakah mereka boleh mengajar, dan pada waktu itu juga mereka menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi berkat hikmat dari Roh Kudus, Petrus menegaskan bahwa kuasa Yesuslah yang membuat mereka bisa melakukan itu, mengajar dan menyembuhkan orang lumpuh itu. Ucapan Petrus ini ternyata membuat anggota Mahkamah Agama marah, tetapi sekaligus juga heran. Sebab yang mereka harapkan sebenarnya setelah peristiwa penyaliban Yesus, orang Nazaret itu tidak akan ada lagi yang menyebut nama Yesus. Namun mereka tidak dapat menghambat karya Allah yang luar biasa. Sebab apa yang diberitakan oleh rasul-rasul itu benar adanya. Para murid Yesus sungguh-sungguh berani. Mereka tidak takut memberitakan Injil. Mereka tetap memberitakan nama Tuhan Yesus meskipun sudah dilarang. Lalu Petrus dan Yohanes beserta murid lainnya berkata bahwa mereka lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudara-saudara, seringkali dalam melaksanakan tugas maupun dalam pemberitaan Injil, kita suka meragukan penyertaan Tuhan, apalagi ketika kita berhadapan dengan tantangan. Mungkin saja kita memilih taat kepada manusia dengan cara bungkam sebagai bentuk kompromi. Satu hal yang perlu diketahui dan kita ingat adalah orang yang taat dan setia akan memperoleh keselamatan hidup. Tetapi orang yang cari aman dan yang suka berkhianat iman akan binasa. Kekristenan adalah jalan hidup
yaitu hidup yang dituntun oleh ketaatan mutlak kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan melalui Roh Kudus yang telah dimeteraikan di hati setiap orang percaya. Oleh karena itu, jika terjadi suatu benturan antara apa yang Allah inginkan dan apa yang kita inginkan, seharusnya sebagai orang Kristen percaya, kita harus berani dengan tegas berkata, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu tentang hidup kita, sehingga kita tidak menonjolkan ego, keinginan kita dalam menjalani kehidupan ini. Seperti Petrus dan Yohanes, mereka berkata, lebih taat kepada Tuhan dan kepada manusia. Seperti itu jugalah kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami supaya kami lebih taat kepadamu daripada kepada manusia. Sehingga Tuhan, kesukaan-Mu menjadi kesukaan kami. Apa yang Tuhan tidak inginkan dari kami berusaha untuk menjauh dari hal itu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan memulai kegiatan kami, aktivitas kami. Kiranya di dalam memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, Engkau ada beserta dengan kami, Engkau ada di hati kami, sehingga setiap kegiatan, kesibukan, dan pekerjaan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. GKPS TV.